kakinya, maka dia akan diamputasi. Dan ini penyakit yang menyebar dan menular. Ini poinnya. Mana dalilnya? Di dalam hadis yang muttafaqun alaihi juga dari Abi Hurairah, firra minal jidam firaraka minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta seperti kalian lari dari singa. Jika kalian melihat singa, maka kalian lari daripada diterkam. Begitupun jika kalian melihat orang terkena kusta, lepra, maka maksudnya jangan didekati, jauh-jauh, karena nanti akan menular. Syahidnya di sini, di hadis yang kita baca di matan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Dan di hadis tadi disebutkan, larilah dari penyakit menular kusta, seperti kamu lari dari singa, jauh, takut diterkam, takut tertular. Maka di sini bagaimana hadis ini kok seakan-akan saling bertentangan? Maka ketahuilah ya ibadallah, tidak ada di dalam syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah bertentangan dan Sunnah dengan Sunnah bertentangan. Namun bagaimana dikumpulkan maknanya kepada dua makna yang saling synchronization, saling berhubungan dan saling menguatkan. Maka bagaimana dikumpulkan oleh para ulama dari dua hadis ini seperti Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, makna dari hadis firra minal jidam jelas bahwa penyakit itu menular. Dan prakteknya seperti di COVID-19, antum melihat banyak dari tetangga-tetangga yang terkena dan banyak dari anggota rumah yang terkena di saat ada yang terkena COVID-19. Dan begitu pun di dalam hadis tentang taun, hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, idza wujida taun fil bilad fala yadkhulu ilaiha wa la yakhruju minha. Maka jika ada penyakit taun di dalam suatu negeri, tidak boleh kalian masuk ke negeri tersebut. Diisolasi, tidak boleh masuk. Dan yang di dalam tidak boleh keluar. Kenapa? Menyebarkan. Paham? Berarti ini menjadi pendalilan apa? Tentang permasalahan penyakit menular. Itu ada. Nah, di sini disebutkan di hadis yang di kitab la adwa, tidak ada penyakit menular. Bagaimana menjamak di antara keduanya? Maka menjamak di antara keduanya, barakallahu fikum, kita katakan penyakit itu menyebar dari dua hadis Aisyah dan hadis firra minal jidam firaraka minal asad, jelas bahwa penyakit itu menular. Lalu di sini la adwa dinafikan, tidak ada penyakit yang menular, dijamak oleh para ulama, maknanya asal dari penyakit itu menular. Dan la adwa, tidak ada penularan dalam penyakit, maknanya penyakit tersebut tidak menular dengan sendirinya, mengharuskan dia itu harus tersebar dan terkena penyakit orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak. Itu semuanya tahta masyiatillah, semuanya di atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, banyak antum lihat dari kasus COVID-19, bapaknya sakit dan anak-anak dan istrinya di rumah, maka alhamdulillah tidak ada yang sakit. Tapi yang sakit, yang tertular malah dokter-dokter yang mengatasinya di rumah sakit misalnya, dan yang lainnya dari keluarga yang jauh. Maka ini menunjukkan bahwa si penyakit itu tidak mengharuskan kepada dirinya untuk pasti menyebar, kecuali dengan izin Allah. Fahimtum? Maka ini menjamak antara dua hadis firra minal jidam firaraka minal asad dengan hadis la adwa wala tiyarah. Maka jangan seperti ini kalian, agama ini aku semakin belajar jadi semakin ragu. Awas syaitan itu. Kenapa? Banyak sekali hadis-hadis yang seakan-akan contradiction, seakan-akan bagaikan ittirab, bagaikan ombak yang berbenturan satu sama lain.
Kenapa? Di hadis ini disebutkan penyakit itu tidak menular. Tapi di dalam hadis yang lain, jauhi penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Nah, bagaimana ini? Kita katakan jangan kalian ragu dan jangan kalian meragukan kepada permasalahan agama ini, tetapi kembali kepada ucapan para ulama. Para ulama mengumpulkan, menjamak hadis-hadis seperti ini adalah maknanya la adwa, tidak ada penyakit yang menular, maknanya dengan sendirinya dia menular, tidak ada. Tetapi dia dengan izin Allah, sehingga tidak mengilzamkan orang yang ada di rumah yang mana suaminya kena COVID-19, anak-anaknya harus terkena semua dan istrinya harus sakit. Tidak, ternyata banyak yang tidak. Maka inilah dalil bahwa la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah. Jika diizinkan oleh Allah, justru tertular adalah tetangganya dan anak-anaknya dan istrinya tidak, maka tetangganya akan terkena. Seperti itu makna dari hadis ini. Maka inilah jamak dari dua hadis dan inilah makna yang benar. Kemudian berpindah kepada hadis wali Abi Daud bisanadin sahih, dan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih an Uqbata ibni Amirin. Tambih di sini, lihat dari siapa sahabatnya, Uqbah ibnu Amir. Maka berkata Uqbah ibnu Amir meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, katanya, dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah, disebutkan at-tiyarah di samping Nabi. Maka apa kata Nabi? Ahsanuha al-fa'lu. Berkata Nabi, yang paling baik adalah fa'lu. Dan makna fa'lu adalah ucapan yang baik. Maksudnya ucapan yang penuh akhlak dan adab itu lebih baik. Wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bihasanatin illa anta wala yadfa'u sayyi'at illa anta wala haula wala quwata illa bika. Maka disebutkan oleh Nabi, dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya, di mana dia niat untuk safar, kemudian melihat burung, melihat gagak, mendengar suara burung yang kicauannya khusus, maka di sini digagalkan perjalanannya, digagalkan acara pernikahan, digagalkan apa yang diniatkan. Kenapa? Itu ada burung gagak tadi hinggap di pohon dan dia berteriak-teriak terus, maka gagalkan acara pernikahan. Ini udah nyewa biduanita, nyewa organ, baralek gadang, ya gagalkan. Kenapa? Hari yang buruk. Ya sudah, digagalkan di hari yang akan datang. Khosara fulus. Ya sudah, yang penting tatoyur dilaksanakan. Maka ini adalah perkara yang buruk. Maka jika kalian mendapati perkara-perkara yang kalian benci, maksudnya wah ini alamat kesialan, maka berdoalah, Allahumma la ya'ti bihasanatin au bil hasanati illa anta. Maka tidaklah wahai Allah kebaikan itu, hari baik itu kecuali datang dari dirimu. Wala yadfa'u sayyi'at illa anta, dan tidak menolak kejahatan kecuali dari engkau. Maka la haula wala quwata illa bik, tidak ada daya serta kekuatan kecuali atas pertolonganmu dan kekuatanmu. Maka hadis ini barakallahu fikum, dari segi penukilan sahabat saja sudah salah. Maka disebutkan di sini dari Uqbah ibnu Amir. Jika kita rujuk hadis ini kepada Sunan Abi Daud seperti dinukilkan oleh penulis, maka bukan Uqbah ibnu Amir. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, kita berikan sanadnya. Haddatsana Ahmad ibnu Hanbal
wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Maka hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dengan sanad Abi Daud ini, dan Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad Ibnu Abi Syaibah di sini. Berkata keduanya, haddatsana Waqi' ibnu Jarrah an Sufyan ibnu Uyainah an Habib ibni Abi Thabit an Urwata ibni Amir, bukan Uqbah tapi Urwah ibnu Amir. Maka dengan lafaz yang seperti ini. Dan Uqbah ibnu Amir di dalam matan jelas salah kaprah. Yang benar Urwah ibnu Amir seperti di Sunan Abi Daud dan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Lalu kedudukan hadis ini bagaimana? Pertama, hadis ini tadi kesalahan bukan Uqbah, karena Uqbah ibnu Amir dia sahabi. Jika meriwayatkan dari Nabi berarti dia mendengar dari Nabi. Namun di sini Urwah ibnu Amir maka dia adalah tabi'i. Dan kalau dia tabi'i berarti tidak mendengar dari Nabi. Maka di sini yang rajih dia adalah tabi'i. Dan tabi'i tidak mendengar dari Nabi, maka sanadnya terputus. Kedua, Habib ibnu Abi Thabit mudallis. Dan di sini meriwayatkan dengan an-anah. Maka hadis ini hadis yang dhaif dari dua sebab. Sebab yang pertama tadi dikarenakan Habib ibnu Abi Thabit mudallis. Sebab yang kedua bukan Uqbah ibnu Amir tetapi Urwah ibnu Amir. Maka inilah keadaan Asy-Syaikh rahimahullah dalam permasalahan ilmu hadis. Dan selalu Syekh kami Mukbil kami dengar Syekh adalah imam mujaddid, namun tidak insaf, namun insaf dalam permasalahan ilmu hadis ya seperti ini. Penukilan dari Uqbah ibnu Amir pun menjadi Urwah ibnu Amir. Alhamdulillah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin marfu'an. Kemudian dinukilkan dari Ibnu Mas'ud yang marfu. At-tayyaratu syirkun, at-tayyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu wa bayyana anna akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud. Maka di sini dinukilkan dari Sunan Abi Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud yang marfu. Maknanya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi, itu makna marfu. Maka hadis ini diriwayatkan memang oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dan Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kita ambil karena sanadnya lebih tinggi. Haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Salamah ibni Kuhail an Isa ibni Asim an Zir ibni Hubais an Abdullah ibni Mas'ud. Bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, at-tayyaratu syirkun, at-tayyaratu syirkun, bahwa tatayyur itu dari kesyirikan. 3 kali. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Maka tidak di antara kami selamat dari perkara tatayyur ini kecuali atas bantuan Allah, dan Allah menghilangkannya dengan tawakul. Maka seorang muslim di saat hendak dia itu pergi safar atau melaksanakan tijarah, maka di saat di tengah perjalanan datang burung gagak dan berteriak-teriak, ataupun selalu diiringi dengan suara burung yang mempunyai suara khas, kemudian mereka mengatakan, nah ini hari yang buruk, percuma kamu sekarang pergi ke pasar. Maka pasar di zaman dulu, terutama di zaman jahiliyah, jauh, karena mereka hidup di nomaden atau di padang-padang pasir. Maka mereka membawa unta-unta mereka dan sapi dan kambing untuk dijual. Maka mereka melaksanakan perjalanan yang jauh membawa barang-barang tadi. Kemudian di tengah perjalanan mendengar suara burung dan yang lainnya, maka akhirnya balik lagi. Kenapa?